Dan pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Mutual Fund Counselor PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Bapak Said Aulia Muhajir. Halo, Mas Said, apa kabar? Halo, selamat sore. Selamat Elton sore, Tiffany bagaimana Panjaitan. kabarnya hari ini, Mas Said? Ya, luar biasa hari ini. Terima kasih. Luar biasa. Mas Said, ngomong-ngomong soal S&P Global Ratings yang baru saja menahan peringkat Indonesia di triple B dengan outlook stabil dan juga pasar merespon dengan euforia sesaat. Namun di saat yang sama nih Mas Said, asing mencatatkan net sell dan juga volatilitas global ini sedang tinggi. Nah, ini seberapa realistis outlook stabil ini mencerminkan fundamental real kita atau memang sekedar penahan laju capital outflow jangka pendek begitu Mas Said? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya berpendapat bahwa hal ini bagus. Kita harus apresiasi. Jadi ini melihat bahwa dari perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari kebijakan fiskal, itu kan yang disorot awalnya kan fiskal. Fiskalnya ini terlihat dari beberapa aspek. Yang pertama MBG. Kemudian belanja-belanja pemerintah yang lain, khususnya juga subsidi BBM. Nah, dari dua hal tersebut dikhawatirkan akan jebol di atas 3%, minus 3%. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata pemerintah melakukan pembenahan dan sepertinya S&P menilai hal tersebut cukup positif dan memberikan kita rating tetap bertahan, tetap oke. Namun dengan catatan bisa juga nanti ke depan di downgrade apabila minus 3% jebol defisit APBN-nya dan juga belanja pemerintah tidak tepat sasaran dan sebagainya. Tetapi sampai dengan saat ini bahwa S&P tidak jadi downgrade kita itu adalah hal yang sangat bagus karena itu penting. Itu nanti bisa kemana-mana ya. Itu bisa nanti ke kredit ratingnya Indonesia, bisa juga jadi jumlah utang yang diterima Indonesia juga tidak bisa banyak karena berkurang. Dan pasar obligasi juga bisa terkena, rupiah itu bisa kemana-mana efeknya. Tetapi sampai dengan saat ini kita lihat katalisnya cukup bagus dan ini juga menjadi katalis untuk pasar modal Indonesia khususnya saham. Namun kita masih menunggu juga dana asing masuk apabila MSCI nanti November memberikan review yang positif dan melepas freeze saham bursa saham kita. Oke. Oke, baik Mas Said, seperti kita juga melihat kemudian juga agresivitas begitu ya, Presiden Trump kembali memperlakukan blokade pelabuhan Iran, kemudian juga memungut tarif sebesar 20% pada kargo yang melewati Selat Hormuz. Nah, ini juga berdampak pada harga minyak dunia yang melonjak. Nah, ini seberapa besar ancaman import inflation ke depannya ini Mas Said? Oke, jadi memang oil production cost itu agak sulit ditebak. Jadi jadi kalau batu bara itu ada namanya average selling price. Nah, minyak kira-kira ada yang seperti itu juga. Cuman kalau kita melihat dari mengacu pada APBN itu diperkirakan $90 per barel. 90 US dollar per barel. Tapi kan dari awal tahun sampai dengan pertengahan ini sebelum turun ya, itu rata-rata per barel kan di atas 100. Mungkin minyak dunia akan ke 130 lebih. Nggak ada negara yang sanggup menahan di atas 130 US dollar per barel. Dan memang kita bisa lihat di 120 selalu turun kan. Jadi juga tidak berani negara-negara yang perang itu memompa minyak harga melambung daripada 120 US dollar per barel. Jadi dengan saat ini kira-kira bagaimana? Yang pertama saya mau sampaikan level saat ini sudah aman karena sudah di bawah 100 dan di bawah 90, sudah di bawah dari perkiraan pemerintah. Hanya memang BBM di Indonesia belum turun dan saya kira nanti akan pelan-pelan disesuaikan. Yang perlu kita cermati apakah nanti bisa naik lagi sehingga average selling price-nya jadi naik. Dan itu yang memang ditangkutkan oleh S&P sebelumnya. Solusinya bagaimana? Kalau menurut saya Pak Prabowo sudah melakukan memang dari awal-awal subsidi swasembada energi itu penting. Dan saya lihat Pak Prabowo sudah mulai melakukan tanpa juga membebani APBN. Jadi APBN terjaga, swasembada energi jalan,
Saat ini ada B50, mudah-mudahan mengurangi kos untuk subsidi yang besar di BBM. Saya kira itu. Baik, Mas Said, kalau kita bicara lonjakan harga minyak mentah ini akibat blokade Hormuz yang juga otomatis mendongkrak harga aftur dan juga operasional begitu ya, biaya operasional logistik bagi emiten di sektor transportasi udara dan juga perhotelan ataupun pariwisata begitu Mas Said, kenaikan full cost di tengah situasi low season ini pastinya sangat memukul. Nah, apakah sektor-sektor ini sudah masuk ke fase murni survival begitu atau masih ada sisa ruang untuk ekspansi begitu Mas Said? Ya, ini memang sulit ya. Jadi ini sebenarnya ada dua industri yang berbeda. Yang pertama industri penerbangan, kemudian industri pariwisata termasuk perhotelan. Jadi perhotelan ini tidak hanya didukung dari biaya logistik, tetapi daya beli masyarakat itu sendiri. Kalau kita lihat cermati dari industri penerbangan dan transportasi sudah pasti akan terpukul. Sampai kapan? Sebenarnya kita tidak bisa memprediksi geopolitik ini dengan 100% akurat. Tidak ada yang bisa menebak tensi geopolitik seperti apa pastinya ke depan. Cuman yang bisa kita lihat saat ini secara realita sudah mulai damai, tetapi masih ada serangan dari Amerika ke Iran membuat kemarin harga minyak melonjak lagi. Apakah akan terpompa ke atas 100? Saya kira tidak. Saya kira kedua khususnya Amerika juga harus menjaga ekonominya karena kalau nanti di atas 100 inflasi naik, suku bunga mereka terpaksa naik dan ekonomi mereka akan melambat. Jadi apakah ini sudah masuk ke survival mode? Jawabannya iya. Apakah bisa bertahan lama? Geopolitik akan tetap memanas melanjut. Cuman apakah tetap akan di Iran apakah atau pindah ke negara lain? Saya tidak tahu pasti, tapi yang pasti yang harus kita lakukan adalah untuk diversifikasi dengan baik saat ini. Itu kunci utama. Baik, Mas Said, terakhir dengan adanya situasi yang demikian begitu ya, strategi defensif seperti apa yang mesti dilakukan investor di tengah volatilitas global yang saat ini kembali memanas begitu, Mas Said? Ya, baik. Jadi untuk menjaga volatilitas itu kita harus melakukan diversifikasi, itu sudah pasti. Apa yang dimaksud dengan diversifikasi? Diversifikasi adalah membagi portofolio aset kita ke berbagai instrumen yang sifat returnnya tidak saling berhubungan atau kita sebut dengan kontra alfa. Jadi apabila ada suatu saham naik karena harga minyak, ya kita harus cari lagi saham yang tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap harga minyak. Itu kalau kita mau diversifikasi ke dalam suatu saham. Kemudian juga kita harus pecah ke instrumen lain. Jadi apakah kita full 100% beli saham, apakah itu kita sebut dengan diversifikasi? Jawabannya enggak. Walaupun kita pecah 10-20 saham, kita tidak melakukan diversifikasi. Harus beli instrumen lain yang kenaikan return dari instrumen itu tidak sejalan dengan penyebab saham bisa naik. Contohnya, ada instrumen reksadana, pasar uang. Ini sifatnya kontra market. Biasanya kalau pasar saham ini naik kan kalau market domestiknya bagus dan sentimen globalnya juga bagus. Sehingga terjadi pendorongannya inflow dan saham bisa naik. Dan biasanya kalau saat seperti itu suku bunga rendah dan deposito dan pasar uang relatif rendah. Nah saat ini dengan kenaikannya pasar uang, khususnya suku bunga naik, diuntungkan oleh reksadana pasar uang. Dan kita bisa diversifikasi ke sana. Kemudian kita bisa lakukan hedging ke US dollar. Dan kemudian kita bisa untuk menjaga lindung nilai, kita bisa diversifikasi ke emas. Jadi kita harus pastikan bahwa kita well diversified untuk saat ini karena kita tidak tahu pasti yang mana yang akan menjadi ujung tombak dari return. Nah, jadi memang saat ini kebiasaan umumnya kita bisa menebak harga saham dengan pasti, tapi kenyataannya tidak ada yang bisa. Dan kita tidak tahu nanti di setiap tahun tetap akan ada jackpot di instrumen mana. Dan itu saya kira tinggal dipecah aja instrumen-instrumen tersebut ke berbagai sektor dan ke berbagai jenis instrumen. Mudah-mudahan satu buah aset yang jackpot bisa cukup menguntungkan dan menutup kerugian apabila ada di instrumen yang lain. Dan itu saya sering lakukan dan cukup berhasil.
Baik, terima kasih Mas Said atas waktu dan juga dialognya di Prime Report hari ini. Salam sehat dan juga sukses selalu Mas Said. Sore, terima kasih.